Pasca dibekukannya BUMD PT Subang Sejahtera, akhirnya mantan Direktur Keuangan PT Subang Sejahtera, Emma Ratnasari, berani belak-belakan kepada CPTV Official. Mengatakan kerugian sebesar 3M itu saya bingung yang mengatakannya siapa. Saya kira tidak perlu ditanggapi. Saya kira tidak perlu. Jadi saya bingung ini kerugian dari mana gitu 3 miliar itu. Karena gini, kalau memang di sana ada temuan hasil audit, auditor itu pasti mengatakan, pasti opininya bukan WTP. Auditor itu kan opininya WTP. Jadi itu tidak benar, kan? Nggak benar. Sama sekali nggak benar itu bohong. Nah, ini untuk terus langkah selanjutnya bagaimana teh? Setelah hasil ini terus mempelajari dari ya ini kan jadi supaya tidak semakin berkembang. Kira-kira langkahnya apa nih yang akan diambil sama TM? Langkah saya sih begini, Gitu aja. ini perlu diluruskan. Perlu diluruskan, terutama kepada masyarakat yang ada yang ngerti ada yang enggak ya. Yang jelas stigma ini sudah disematkan ke dalam diri saya, stigma saya korupsi. Ini harus diluruskan. Apakah benar saya korupsi gitu kan? Ya. Ini harus diluruskan. Itu mereka bisa mengatakan itu dari mana, bisa mengopinikan itu dari mana. Ini harus diluruskan. Yang jelas silahkan gitu. Kalau katanya kan gini, katanya Pak Kabak Perekonomian sudah memanggil BPK, ya kan? Ya saya senang sebenarnya ketika BPK datang ya kita buka saja data semua. Saya tidak bisa membuka data itu kepada siapapun di luar petugas yang berwenang ya, ke media atau apa gitu. Tapi ternyata ada data yang beredar, ada isi audit yang beredar di masyarakat yang diarah-arahkan gitu, diasumsi-asumsikan, dipersepsi-persepsikan angka ini karena ini, angka ini karena ini, yang ujungnya merugikan nama baik saya. Yang ini perlu saya klarifikasi bahwa dari mana itu data bisa keluar. Apa maksudnya itu bocor atau gimana teh? Ya bocor. Bocor. Jadi apakah saya lagi pelajari, bolehkah tidak seorang pejabat, karena ada pengakuan, buktinya rekaman, pengakuan dari seorang aktivis yang mengatakan bahwa dia mendapatkan data dari pejabat A. Nah pertanyaannya, boleh nggak pejabat A ini mengeluarkan data yang menurut saya adalah rahasia negara. Ya. Kita memberikan itu, saya tahu persis kapan itu hasil audit itu datangnya, kapan kita berikan kepada siapa, kapan kita berikan dan kepada siapa saja kita berikan. Jadi kalau kemudian data itu muncul, saya tidak pernah merasa memberikan kepada siapapun di luar pejabat yang berwenang ya. Yeah. Tapi kemudian ini jadi beredar luas di masyarakat. Saya dapat dari teman saya dapat dari A, dari B, di Facebook juga pernah dipaparkan tapi kemudian dihapus. Nah ini saya lagi pelajari kalau memang benar itu ada rahasia negara yang dibocorkan, tentunya harus diproses secara hukum. Dan saya berhak untuk melaporkan. Sekarang harapan TMA gimana nih untuk mengklirkan tadi yang sudah isu berkembang? Yang paling besar karena ini tanggung jawab saya kepada keluarga. Saya tidak mau karena saya keluarga merasa dirugikan nama baiknya. Karena nama baik ini segala-galanya di atas apapun. Harapan saya, siapapun yang membuat ini, kericuhan ini, mengklirkan nama baik saya. Saya ingin dipulihkan nama baik saya. Kalau tidak, tentunya saya sudah print banyak tuh statement orang-orang lewat media, saya sudah print di sana. Mau saya lihatin? Ada berapa? Boleh? Ada beberapa. Ada beberapa nih. Ada beberapa yang sudah saya print, ada beberapa lagi yang di Pak Agus. Statement dari yang mengaku aktivis, yang mengatakan bisa di sini, Kang Yosef aja mengatakan bisa dipastikan terjadi penyimpangan. Ini dia bisa mengatakan bisa dipastikan, itu pastinya dari mana gitu? Diukur dari keilmuan apa? Memastikan itu, dan ini jelas sudah penggiringan opini publik, sudah tuduhan serius kepada saya. Kang Yosef melakukan tuduhan serius kepada saya sudah melakukan tindakan korupsi, tindakan penyimpangan. Saya mau dia klarifikasi ini. Sosoknya itu ya. Atau kalau ini memenuhi unsur, saya akan laporkan ke APH. Karena menurut saya nama baik saya, kan saya ini pengusaha, Kang Herman. Nama baik saya di atas
segala-galanya, Ya, betul. lebih daripada uang. Jadi mesti ada dia yang mengatakan tuduhan dan itu harus memulihkan itu. Begitu. Untuk ini apakah sudah ada upaya mungkin bertemu dengan Pak Bupati untuk menjelaskan yang realnya atau gimana teh? Udah ada? Saya sebelum RUPS, sebelum yang kita layangkan beberapa kali undangan untuk RUPS, saya beberapa kali melakukan minta waktu untuk bertemu dan sampai hari ini kita tidak pernah bisa bertemu. Maksudnya tujuan kita mengklarifikasi, karena saya sebelumnya juga sudah kencang banget dengar isu-isu yang beredar yang katanya Pak Bupati dengar A, dengar B, dengar C. Kita mengklarifikasi, artinya saya mutabayun dengan beliau, karena menurut saya kita ini orang Sunda, apalagi kita ini Muslim, artinya selesaikanlah semua secara kepala dingin, kemudian komunikasi, tabayun. Kalau memang ada pemberitaan yang memang menyudutkan kami, yang kira-kira basicnya isu atau apa, ya saya kan kayaknya mesti diminta penjelasan gitu, dipanggil saja gitu kan, saya ini masyarakat gitu, panggil aja saya, kalau perlu saya marahin gitu, saya nggak apa-apa. Kalau saya salah saya pasti mengaku salah, kalau tidak salah pasti saya luruskan. Dan saya kira saya juga berhak untuk melakukan pembelaan. Ya. Terkait ini Bu, tadi pemecatan Ibu dan 2 direksi lainnya itu kan tadi sebenarnya dari RUPS diungkapkan secara lisan. Nah terus selanjutnya apa ada secara tertulis? Tidak ada. Tidak ada. Jadi gini, Alasan tidak ada. seharusnya menurut Permendagri memang pemegang saham boleh memberikan kita sewaktu-waktu dalam hal apa? Dalam hal kita melakukan sebuah kesalahan. Kesalahannya apa? Itu harus dicantumkan, diberitahu kepada kita secara tertulis. Mungkin ada peringatan dulu ya. Peringatan dulu, secara tertulis, kamu salahnya apa SPI ini. dulu, ya. Kemudian kita diberi kesempatan untuk membela memperbaiki. diri, mengklarifikasi. Iya. Secara tertulis juga. Betul tidak yang dituduhkan. Nah ini proses ini tidak dilalui. Ini tidak ada. Tidak ada. Berarti mungkin sudah menyalahi tadi aturan tadi. Ya, menurut aturan sih tidak seperti itu. Gitu. Yeah. Saya tidak tahu salah atau tidak ya, kita mesti pelajari dulu. Tapi yang jelas mekanisme itu tidak ditempuh. Iya. Berarti kedepannya akan menempuh jalur hukum teh? Ya kita lihat aja nanti. Yang jelas kan saya sekolah lamanya di Fakultas Hukum. Oh iya. Teman-teman saya juga banyak mungkin yang pengacara. Saya lulusan Universitas Parahyangan. Saya juga pernah lama di YLBHI. Enggak lama sih, sebentar, cuma masih ada teman-teman. Mungkin saya akan kembali ke habitat saya nanti ketika saya membutuhkan bantuan hukum dengan mereka. Nah, nanti selepas ini nanti apa giatnya teh? Kenapa? Selepas ini fokus kemana saya gitu? Gini, selepas ini mah ya saya kembali move on lah dengan kehidupan saya yang dulu, lebih happy, ngurusin lagi usaha sendiri. Kayaknya nanti nggak ada yang musik-musik lagi, saya mau beli Alphard 5 juga kan. Tapi kalau misalkan next diminta lagi untuk ini gabung di salah satu BUMD, gimana teh? Andai kata Belum kepikiran. Belum kepikiran, nggak ada, belum kepikiran. Tergantung niat yang ngasih, yang menawarinnya apa. Kalau mau kayak gini lagi, waduh, saya wasting time ya. Oke, siapa closing statement teh? Apa kira-kira? Closing statement itu sebetulnya gini, saya itu sebenarnya selama setahun kemarin berusaha untuk membuktikan diri, betul nggak sih saya kecintaan saya kepada Subang sampai sejauh apa. Teman saya berkali-kali tong elek sumpah, artinya seburuk apapun kondisi saya, sesusah apapun saya tidak bisa bergerak untuk usaha pribadi misalnya, saya tetap akan jalankan sampai saya ingin berhasil ini gitu, tugas ini gitu. Tapi kemudian kan gini, itu tadi yang namanya kita tuh hanya menjalankan takdir itu kan tidak bisa diinginkan, tidak bisa ditolak kan gitu. Yeah. Jadi jalankan saja. Jadi kalau saya mah mengalir aja, gitu kan, mengalir aja. Ya kita jalankan aja kehidupan yang akan datang seperti apa semampunya saya. Yang jelas saya selalu menyertakan Tuhan di dalamnya. Oke, siap. Atur nuhun teh atas waktunya. Sukses selalu untuk kedepannya. Siap, makasih.